Orang bacakan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti itu yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripada hadapanku. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lo apa Allah bohong? Katanya kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Lah kok Daud mati kerajaannya hancur semua, tidak karuan. Ya ternyata raja yang dimaksud ini bukan raja-raja anak Daud yang pernah hidup. Raja yang akan datang itulah Mesias, itulah Kristus, itulah Al-Masih, itulah Al-Masiah, Raja Penyelamat yang akan datang. Itulah sebabnya ketika Maria akan mengandung bayi Yesus, malaikat Gabriel mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kita baca. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau menamai dia Yesus. Terus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi yang akan duduk di tahta Daud bukan anak-anak yang pernah ada, tapi anak yang akan datang ini, yang akan dilahirkan oleh Maria. Dialah Mesias. Terus, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan itu digenapi setelah Yesus bangkit. Kita baca Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9 kita baca. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak akan mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi Yesus mengalahkan kematian. Sesudah bangkit, Yesus tidak bisa mati lagi. Dia jadi kekal. Makanya seandainya dia jadi raja pun, dia menjadi raja yang kekal karena tubuhnya sudah menjadi tubuh yang kekal. Jadi Mesias itulah raja kekal anak Daud. Itulah sebabnya orang buta tadi ketika mendengar nama Yesus menyebut anak Daud, maksudnya Mesias yang punya kuasa. Kembali pada Lukas tadi. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 37 tadi. Orang baca kan? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat, ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia orang Yahudi, dia pasti tahu bahwa anak Daud akan datang. Dia pasti tahu akan janji datangnya anak Daud yang berkuasa, yang akan mendirikan kerajaan kekal bagi Daud. Dan dia tahu bahwa ini, raja ini akan punya segala kuasa. Itulah sebabnya setelah kebangkitannya Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 18. Baca. Matius pasal 28 ayat 13. Ayat 18, bukan 13. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Kalau diberikan berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Bapaknya sendiri, Allah. Kepadaku telah diberikan, apa yang diberikan kepadanya? Segala kuasa. Kalau orang punya kuasa namanya apa?
penguasa. Kalau segala kuasa namanya apa? Maha penguasa, maha Tuhan, Tuhan. Itulah dia disebut Tuhan, karena dia diberi segala kuasa. Di mana kuasa itu? Di surga dan di bumi. Kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Wahyu pasal 19 ayat 16 kita baca. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia Tuhan di atas segala Tuhan, artinya Maha Tuhan, diringkas Tuhan. Makanya ketika kita menyebut Tuhan Yesus, artinya Yesus yang punya segala kuasa, Yesus yang mempunyai segala otoritas dan wibawa yang diberikan kepadanya sebagai Mesias oleh Bapaknya. Dengan demikian, nama ini nama yang berkuasa karena memang diberi segala kuasa. Dengan demikian, dia mampu melaksanakan segala macam kuasa karena memang dia telah diberi segala kuasa dan Bapaknya sebagai apa? Sebagai Mesias, anak Daud itu. Jadi kalau kita menyebut Yesus Tuhan, bukan otomatis artinya Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan Dia adalah Mesias yang berkuasa, yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Loh Romo, apa Yesus bukan Allah? Dia Allah karena dia firman-Nya Allah. Tapi bukan dalam arti Tuhan. Tuhan menunjuk kemesiasannya yang penuh kuasa. Allah menunjuk kesatuannya dengan Bapa sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Jadi kalau kita itu anak Allah atau anak Tuhan? Kita ini loh anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Jawabannya apa? Tuhan itu jabatan. Mas Kaisang itu anaknya presiden atau anaknya Pak Jokowi? Mas Kaisang itu anaknya presiden atau anaknya Pak Jokowi? Bukan anaknya presiden. Presiden tidak punya anak. Tuhan juga tidak punya anak. Sebab itu gelar jabatan. Maka yang benar kita ini anak-anak Allah. Dan tidak ada dalam perjanjian baru dikatakan kita anak Tuhan, tidak ada. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila seorang menyerahkan Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan anak Tuhan. Matius pasal 5 ayat 9. Berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah dan seterusnya. Maka harus bedakan antara Allah dan Tuhan. Coba kita baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa Tuhan itu? Menurut ayat ini? Yesus. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Siapa yang Tuhan? Siapa yang membangkitkan Yesus yang Tuhan ini? Nah, berarti Tuhan dan Allah punya sama kan? Tuhan itu yang dibangkitkan, Allah yang membangkitkan. Tuhan itu menunjuk jabatan gelar kemesiasan yang memiliki segala kuasa. Allah menunjukkan keberadaan satunya dengan Bapa. Kita baca lagi. 1 Korintus 6 ayat 11.
1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membagikan Tuhan. Kalau Tuhan dan Allah artinya sama, kalimat ini tidak masuk akal. Allah yang membagikan Allah gitu nanti. Betul kan? Allah yang dimaksud siapa? Bapa. Yang membagikan Tuhan yang dimaksud siapa? Yesus. Sebagai Mesias. Nah kalau itu siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Allah, Bapaknya. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia, yang diangkat jadi Mesias, diberi segala kuasa, maka disebut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyebut Yesus itu Allah, maksudnya dia firman-Nya Allah. Kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, artinya dia Mesias yang diberi segala kuasa. Jelas bedanya sekarang? Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Siapa? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi satu Allah siapa saudara? Satu Tuhan siapa saudara? Yesus. Jangan kacau. Sebab kalau kita sendiri iman kita kacau, ditanya saudara-saudara di luar sana, saudara bingung sendiri. Loh, wajahnya Kristen kacau balau, tidak karuan gitu. Yesus disebut Tuhan dalam pengertian Dia yang punya segala kuasa sebagai Mesias, anak Daud yang diangkat dalam kemuliaan oleh Bapa. Tapi kalau Yesus itu disebut Allah, karena Dia itu firman-Nya Allah tadinya sebelum jadi manusia, satu dengan Allah, mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Jelas ya? Saya tanya, mana yang benar? Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah? Yo, coba. Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah? Betul, Yesus itu Allah karena Dia firman, tapi Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jelas ya? Allah adalah Allah yang esa itu, firman-Nya sendiri yang disebut Putra, dan Roh kehidupannya sendiri yang disebut Roh Kudus. Yesus itu Allah karena Dia firman-Nya Allah. Jadi kalau ditanya Allah itu Yesus atau Yesus itu Allah? Romo Daniel itu manusia atau manusia itu Romo Daniel? Romo Daniel manusia. Nah, kalau Romo manusia Romo Daniel ya yang duduk di situ siapa terus? Betul? Jelas ya sekarang ya. Nah sekarang, Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena apa? Dia Mesias yang diangkat dalam kemuliaan yang telah diberi segala kuasa. Jelas? Jadi harus dibedakan gelar Allah untuk Yesus dan gelar Tuhan. Makanya sekarang jangan asal bunyi kita anak-anak Tuhan, tidak ada dalam kita anak-anak Tuhan itu. Yang ada adalah anak-anak Allah. Sebab jabatan tidak punya anak, betul kan? Pak Suwito atau Pak Guru yang punya anak. Ada guru namanya Suwito. Yang punya anak Pak Suwito atau Pak Guru? Pak Suwito, bukan Pak Guru. Pak Guru tidak punya anak. Guru itu tidak punya anak. Demikianlah gelar Yesus itu tidak ada dalam Alkitab dikatakan kita anak-anak Tuhan. Yang ada adalah anak-anak Allah. Kita dilihatkan oleh Roh Allah. Jelas ini ya? Nah, itulah sebabnya mengapa
apa? Si orang pengemis ini ketika mengetahui siapa Yesus, dan mungkin dia diilhami oleh Allah untuk mengetahui bahwa orang inilah Mesias, maka dia menyebut, "Ya Yesus, Anak Allah." Coba kita baca Lukas pasal 18 tadi, ayat 38. Lukas 13 ayat 8. Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanlah aku." Mengapa dia menyebut dia untuk mengasihi? Ya, karena dia tahu bahwa Yesus Anak Daud, artinya Mesias. Kalau Mesias itu menurut Alkitab dia punya kuasa. Dan kuasanya itu diberikan bukan karena kita paksa. Maka dia mengatakan, Yesus Anak Daud, ayo sembuhkan aku, awas kalau tak boleh tarik batu kau. Tidak ada begitu. Karena kita tidak bisa memaksa. Kepada Allah kita hanya beriman dan memohon belas kasihan-Nya. Sebab kalau Allah menolong kita, itu semata-mata bukan karena kerasnya suara kita, tetapi semata-mata karena iman kita dan pasrah kita dan belas kasihan Dia. Hanya oleh belas kasihan Allah saja pertolongan diberikan oleh kepada kita dan kepada orang yang berserah, beriman dan memohon saja belas kasihan itu disampaikan. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Yesus Anak Daud, kasihanilah aku." Sekarang fokusnya, prioritasnya bukan pada bukanya matanya, bukan pada keadaan tidak punya rumah, bukan pada keadaan pengemis itu. Prioritasnya yang menjadi utama dalam hidupnya sekarang Yesus. Sekarang saudara prioritasnya mana? Hanya supaya ditolong, dilepaskan dari masalah, atau demi mencari Yesus sebagai yang akan memberikan itu kalau dia berada bersama kita? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 32. Ia, maksudnya Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jangan hanya ingin karunia saja, jangan hanya ingin berkat-berkatnya saja, jangan hanya ingin pemberian-pemberiannya saja, sebab segala sesuatu dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Dia. Milikilah Kristus, maka semuanya itu akan diberikan. Jangan datang ke gereja hanya untuk dapatkan berkat, datang ke gereja untuk mendapatkan kesembuhan, datang ke gereja untuk lepas masalah. Kalau itu yang menjadi prioritas kita, kita keliru di dalam kita berhubungan dengan Kristus. Prioritas kita adalah Kristus. Itu yang menjadi tumpuan harapan. Nanti yang lain-lain itu akan terlepas dengan sendirinya satu persatu. Mana lebih enak? Memiliki orang yang punya pabrik permen, atau ingin permennya saja? Ya, memilih orang yang punya pabrik permen, kalau permen habis minta lagi gitu kan, masih tersedia di sana. Demikianlah di dalam hal kita percaya pada Yesus. Jangan ditaruh, jangan diiming-imingi. Oh, nanti gereja, nanti hidupmu selesai, masalahmu selesai, dapat berkat. Nah, kalau itu yang dicari setelah berkatnya nggak datang, karena kadang-kadang Tuhan memberikan ujian pada kita, dia nggak mau percaya Yesus. Baik. Saya pernah ke Batam, ketemulah seorang usaha di hotel saya ngomong-ngomong,
Kok usahanya apa? Dia cerita ini, saya punya perusahaan ini. Kok nggak mau jadi Kristen? Oh, apa yang orang Kristen dapat berikan? Saya itu pergi ke kelenteng ini loh, disebutkan. Di situ ada dewanya yang sakti. Dan saya mendapat berkat semuanya itu dari dewa itu. Sudah cukup bagi saya. Nah, kalau kita jawab itu, mau apa? Gelagapan. Kalau yang dipamerkan ada berkat yang didapat dari dewa yang dianggap sakti oleh dia itu. Ya, akhirnya kita tidak bisa apa-apa loh, dia sudah punya kok. Apa yang saya tawarkan? Tetapi kalau yang kita tawarkan adalah keselamatan, hidup kekal, kekudusan, pengangkatan menjadi anak, dewa tidak bisa memberi. Yang kita tawarkan Yesus, pribadi Yesus. Dan disitulah akan menemukan semua jawaban bagi kehidupan ini. Jangan ditawarkan kesembuhannya, ininya, itu keliru nanti. Sebab kalau orang sudah nggak mengalami mujizat, sebab tidak semua orang mengalami mujizat. Wah, bohong Pak Pendeta itu, gitu kan? Nyatanya tidak ada apa-apa, sampai ke gereja tidak dapat apa-apa. Ya kan? Makanya kita harus kembali. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Miliki dia ini dulu, yang lain-lain akan diberikan. Jangan namanya ini yang kita cari. Jangan jadi Kristen ingin kaya, jadi Kristen ingin sembuh, jadi Kristen itu bukan itu. Jadi Kristen adalah untuk keselamatan jiwa. Kita harus kembali ke sana. Ya. Mari kita kembali pada Lukas pasal yang ke-18 tadi, ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Ya, dia kamu tidak ada apa kan? Pengemis buta, ribut kamu, bikin repot, suruh diam kau. Kadang-kadang di dalam kita mencari prioritas kehidupan ini untuk mencari Kristus, banyak halangan seperti orang bertanya. Disuruh dia, mungkin dijelekkan, mungkin direndahkan oleh orang. Demikianlah dosa kita. Jikalau prioritas kita ini mendapat halangan, jangan cepat berhenti. Jangan cepat putus asa. Kita harus meniru si orang pengemis ini. Dia mencari, ya anak Daud, kasihlah aku. Orang diam, tutup mulut. Coba kalau kita dikitkan rasanya gimana? Takut nggak kita ketika dihentikan oleh masalah? Seperti gambaran dari orang-orang ini, dihentikan orang-orang yang bersama di sini. Apa yang katakan? Namun semakin keras ia bersama. Nah itu. Ketika kita mendapatkan kesulitan dan kita mau prioritaskan kepada Tuhan, ternyata ada ini, masalah itu, harus semakin keras, jangan mundur. Kalau mundur ya nggak dapat apa-apa. Ketika kita mendapatkan halangan dan tidak mendapatkan jawaban yang kita minta, harus semakin merangsek maju. Seperti orang itu disuruh diam malah, namun semakin keras ia berseru. Iman kita harus makin dibesarkan. Jangan jadi surut, jangan jadi takut, jangan jadi khawatir, jangan jadi bimbang. Benar nggak sih Kristen ini? Aku berdoa aku nggak dapat apa. Itu salah satu bentuk halangan. Kamu jadi Kristen bukannya tambah baik hidupnya, malah kayak gitu. Pernah gitu? Ada keluarga yang gitu juga. Ketika tadinya bukan orang Kristen. Apakah kita mundur? Kalau kita mundur, kita tidak akan melihat pertolongan. Jadi kalau kita mendapatkan suara macam-macam, entah bentuknya suara itu ejekan orang, bentuknya suara itu situasi yang tidak menguntungkan, bentuknya suara itu doa yang tidak dijawab-jawab, jangan mundur, makin maju. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah
Sebab semua penderitaan itu bisa jadi kesaksian. Terus ayat 40. Lalu Yesus berhenti. Nah, ketika orang ini tidak takut dengan suara-suara, orang ini tidak takut dikatain macam-macam dan dia makin maju, Yesus berhenti. Itu caranya Yesus. Berhenti itu apa? Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Artinya dia memperhatikan doanya yang tadinya kelihatannya didiamkan, yang tadinya kelihatannya tidak ada jawaban apa-apa. Kalau kita tetap bertahan dan tetap percaya, Yesus akan mulai berhenti menengok kita. Ada apa sih, nak? Kamu butuh apa, nak? Makanya jangan gampang putus asa. Apapun keadaan kita, bagaimanapun sesuatu kita, bagaimanapun halangan dan tantangan yang ada di hadapan kita, maju terus, merasa kepada Yesus. Maka seperti yang dikatakan kitab suci, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Kita makin didekatkan kepadanya ketika dia tahu iman kita ini begitu kokohnya dan tidak takut untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Dan ketika ia telah dekat, berada di dekatnya, Yesus bertanya kepada kita. Makin kita punya iman yang kokoh, yang kita tidak ditakutkan oleh halangan, makin Yesus akan mendekat kepada kita dan kita didekatkan kepada Dia. Makin kita tidak mendengar, tidak peduli suara-suara iblis yang dibisikkan di telinga kita, dibisikkan di hati kita, dan kita tetap melihat prioritas kita kepada Yesus. Makin Dia mendekat kepada kita dan kita didekatkan kepada Dia. Dan setelah Dia dekat kepada kita dan kita dekat kepada Dia, ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Baru ada suara itu. Mau apa, nak? Dulu mau apa? Kamu sudah punya masalah apa, nak? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat dengan yang lain. Minta prioritas yang ada pada waktu itu. Apa? Matanya sembuh. Makanya jangan terlalu dikuasai oleh keserakahan. Minta ini, minta itu, ya minta satu dulu. Yang penting apa? Prioritas yang terpenting saat ini apa? Bagi dia adalah matanya disembuhkan. Dan kalau matanya disembuhkan, yang lain akan diberi. Demikianlah kita dalam hidup ini juga harus tahu prioritas kita ini apa. Terlalu ini, malah gak jalan itu. Seperti satu masakan dengan banyak koki, jadi enggak? Rusak dengan ruan. Demikianlah di dalam kita menghadap pada Tuhan, satu dulu prioritasnya apa. Hidup pun begitu. Apa yang jadi prioritas? Mungkin macam-macam kita punya keinginan, itu namanya manusia. Tapi prioritasnya apa dulu? Ini dulu. Kerjakan satu, mohonkan satu, diberikan, nanti yang lain akan diberikan. Maka dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat 42. Lukas 18:42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini karena dia tahu prioritas. Dia tidak minta hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia minta memang apa yang dibutuhkan. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya banyak pengalaman. Suatu hari saya mau pergi ke Bali, waktu kan janjinya sudah ke Bali naik mobil, dan waktu itu saya pas tidak punya uang sama sekali. Ada salah seorang bapak yang ikut dengan saya di situ waktu itu. Kamu,
Tidak punya uang nanti kembali gimana? Beli bensinnya ini gimana? Aku punya bapak di surga. Dia akan sekian. Oh Romo mainan bukan, aku tidak main-main, aku percaya. Lihat aja. Itu pagi. Sorenya itu ada seorang anak rohani saya. Dia seorang arsitek, itu kan developer yang bikin rumah. Dia itu lama pergi ke Australia, saya nggak tahu dia udah pulang ke Indonesia. Sore itu tanpa telepon saya, tanpa beritahu apa-apa pada saya, datang ke rumah dengan papanya, dengan istrinya, dengan anaknya. Katanya kangen. Setelah pulang saudara, dia memberikan persembahan yang lebih dari cukup. Tadi apa yang saya butuhkan untuk pergi tadi esok. Bapak Ibu, loh betul ya loh, ya betul loh. Kalau kita percaya betul akan menolong. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi kita betul-betul butuhkan itu pasti disediakan. Percayalah itu. Karena yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Tapi kalau kita butuhkan betul-betul kita butuh, Tuhan tidak akan mengecewakan. Ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Efek orang yang tahu prioritas, efek orang yang memerlukan Kristus lebih daripada berkatnya. Dampak orang yang mencari Kristus lebih daripada pemberiannya adalah Kristus dimuliakan melalui. Contohnya ini, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Akhirnya dampaknya adalah orang lain juga akan memuji Allah melalui pengalaman dia. Makanya jangan takut mengalami kesulitan dalam hidup. Itu lauknya kehidupan. Kehidupan tanpa kesulitan, hanya sukacita saja, itu tidak ada di dunia ini. Ya ada duka cita, ada sukacita, ada bahagia, ada penderitaan. Itu namanya hidup. Itu lauk-lauk kehidupan. Dan kalau kita rela menerima semuanya itu derita yang digambarkan dengan mata buta dan keberadaan mengemis itu, dan itu kita terima dalam diri kita, maka dampaknya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang. Kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus mengakui dia paling berdosa. Kenapa? Karena pada waktunya begitu fanatiknya dia menghancurkan gereja dan membunuh orang Kristen, dan dia merasa itu. Dan Kristus datang untuk orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita merasa diri kita sudah suci dan tidak perlu pertolongan, ya Kristus tidak perlu datang ke hidup kita. Kalau kita merasa perlu pertolongan, kita merasa perlu sebagai orang berdosa, disitulah Kristus datang kepada kita. Maka saudara, apapun kehidupan saudara, dalam keadaan apapun kehidupan saudara sekarang, dan kalau saudara tidak pantas, merasa tidak layak dan lain-lain, justru untuk itulah Kristus datang. Kalau kita sudah merasa layak, tidak perlu Kristus. Kalau kita sudah merasa suci, tidak perlu Dia. Dia datang untuk orang yang lemah, orang yang membutuhkan seperti kita. Ayat 16. Tetapi justru karena itu, karena keadaan berdosa, aku berdosa dan mengalami derita ini, aku dikasihani. Kalau kita
kita merasa membutuhkan Kristus dan kita merasa kita merendahkan diri kepadanya, Tuhan menunjukkan kebelas kasihannya agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Saudara, apapun kehidupan saudara, mungkin saudara sekarang ini pemabuk berat, hidup yang tidak karu-karuan, jangan datang, jangan takut kepada Yesus. Yesus itu sabarnya luar biasa. Sebagaimana dia menunjukkan kesabarannya kepada Rasul Paulus, dia juga akan menunjukkan kesabarannya kepada saudara. Kalau roh tua manusia kadang-kadang jengkel sama anaknya diusir gitu kan. Kalau Yesus asal dia mau bertobat, datang dan rendahan hati kepadanya, akan diterima karena kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kalau kita rela dan akhirnya mendapat pertolongan Yesus dan menjadi saksi bagi Yesus, kita menjadi contoh. Kita menjadi Injil yang hidup. Oh, bapak itu dulu atau ibu itu dulu hidupnya nggak karu-karuan. Dia terkenal sebagai orang begini, orang begini. Kok sekarang jadi begitu? Orang jadi heran, jadi bertanya. Sehingga dengan demikian kita menjadi contoh bagi orang. Makanya ketika mendapat kesulitan kita dalam keadaan jatuh, jangan putus asa. Tapi dalam keadaan kita di atas, jangan lupa diri. Sebab hidup itu seperti roda berdati. Kadang-kadang roda itu di atas, kadang-kadang roda berjalan itu di bawah. Hidup itu. Waktu jaya, jangan sombong, jangan lupa diri, jangan merendahkan orang. Waktu kita dalam keadaan terjerembab ke bawah, jangan putus asa, seolah-olah dunia sudah mau kiamat. Sebab hidup tetap berjalan dan kehidupan dapat berubah. Oleh karena tetap beriman, tetap tabah di dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah engkau yang tak nampak, yang esa. Amin. Akhirnya kehormatan itu untuk Allah. Seperti tadi kurang tadi disebutkan siapa yang dimuliakan orang itu. Tidak. Yang dimuliakan adalah Allah. Kita pun kalau kita punya prioritas hidup untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita, Allah akan memuliakan kita. Allah akan meninggikan kita. Allah akan mengangkat kita. Marilah kita tempatkan prioritas kehidupan di tempat yang benar. Mencari Allah, memiliki Allah, dan ingin memuliakan Dia. Tuhan memberkati. Shalom.